Apakah Anda berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup? Membangun bantalan keuangan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Tetapi seringkali mereka yang berpenghasilan lebih rendah berjuang untuk melakukannya. Jika Anda menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mungkin sulit bagi Anda untuk berpikir tentang menabung. Mungkin sulit untuk menemukan sumber daya, sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup jika Anda berpenghasilan rendah. Anda memiliki tujuan menabung yang berbeda dengan mereka yang berpenghasilan puluhan juta setiap bulannya. Misalnya tujuan pertama Anda mungkin untuk membangun dana darurat, menyimpan uang untuk menutupi kejadian tak terduga seperti penyakit, kehilangan pekerjaan, atau penurunan pendapatan bisa sulit untuk dikelola, tetapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa ada kemungkinan untuk menghemat uang bahkan dengan penghasilan rendah. Dan ada alasan bagus untuk melakukannya. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menghemat uang dan memanfaatkan anggaran pendapatan rendah Anda. Teruslah menonton. Di akhir video ini Anda akan dapat membuat rencana yang sesuai untuk Anda dan keluarga Anda, sehingga Anda dapat mencapai kebebasan finansial. Ayo kita mulai pembahasannya. Jika Anda tidak dapat menabung jutaan rupiah sebulan, mulailah dengan ratusan ribu rupiah bahkan. Jika Anda terlilit hutang, ini tidak menghalangi Anda untuk menabung. Tujuan tabungan Anda adalah menabung untuk membayar hutang Anda secepat mungkin. Seperti yang Anda ketahui, menabung tidak selalu berarti mengumpulkan miliaran rupiah, tetapi mengembangkan kebiasaan menabung. Mengapa sangat penting untuk memiliki kebiasaan ini? Hal ini untuk mempersiapkan diri untuk hari di mana Anda akan mendapatkan lebih banyak uang dan Anda akan dapat menabung dalam jumlah yang lebih besar. Karena seiring berjalannya waktu penghasilan Anda akan meningkat jika Anda terus mencarinya. Namun jika Anda tidak belajar mengelola uang Anda, ketika Anda berpenghasilan belasan juta, bahkan berpenghasilan puluhan juta, Anda akan menghabiskan semuanya. Tidak ada uang yang tidak dapat dihabiskan. Hal ini diketahui oleh beberapa bintang olahraga atau pemilik perusahaan yang saat ini mengalami kebangkrutan. Singkatnya, menabung merupakan kebiasaan yang harus kita semua kembangkan. Dan berbicara mengenai kebiasaan, mari kita bahas cara pertama tentang cara menabung dengan penghasilan rendah, yaitu memperoleh kebiasaan menabung. Bagaimana Anda bisa memperoleh kebiasaan ini adalah dengan menabung berulang-ulang. Pengulangan hal-hal inilah yang membuat kita melakukannya secara otomatis. Dan itulah yang ingin kita lakukan dengan menabung. Oleh karena itu, Anda harus menerapkan aturan berikut untuk membayar diri sendiri terlebih dahulu. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara melakukannya. Membayar diri sendiri terlebih dahulu itu ketika Anda memilih dan menetapkan untuk menyisihkan persentase tabungan sebelum membayar pengeluaran Anda. Dan di saat itulah Anda menerima gaji Anda. Menabung selalu merupakan langkah cerdas. Namun bagi orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mungkin tampak sulit untuk mengelola bahkan 5%, apalagi 10% atau lebih, seperti yang disarankan oleh beberapa penasihat keuangan. Ketika setiap pengorbanan diperhitungkan dan semakin banyak Anda menabung, Anda akan menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Anda mungkin berpikir, tetapi jika saya berpenghasilan sangat sedikit, bagaimana saya bisa menabung 5%, 10%, atau lebih? Dan Anda menulis sulit untuk menaruh persentase yang tinggi dengan penghasilan rendah. Tetapi karena apa yang kita cari adalah membuat kebiasaan, maka Anda dapat mulai menabung dari 1% dari gaji Anda. Anda tidak mungkin menjadi kaya dengan hanya mengandalkan uang yang Anda tabung. Tetapi itu akan memotivasi Anda untuk berusaha meningkatkan persentase tabungan Anda dari waktu ke waktu. Sekarang Anda sudah tahu berapa banyak yang harus ditabungkan, bukan? Tetapi Anda mungkin berpikir bagaimana cara menghemat persentase ini yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran harian dan biaya keseluruhan. Sangat mudah untuk menghabiskan terlalu banyak untuk barang-barang yang tidak perlu. Dan ini adalah sesuatu yang bisa saya bicarakan di video lain. Sekarang jika Anda ingin video yang lebih mendalam tentang mengurangi pengeluaran harian, pastikan untuk menyukai video ini dan klik subscribe.
Agar saya tahu bahwa Anda ingin video tentang cara menabung dan menghemat uang yang lebih mendalam. Beralih ke tips berikutnya tentang cara menghemat uang dengan penghasilan rendah adalah membuat anggaran yang realistis dan melacak kebiasaan pengeluaran Anda. Banyak dari kita mengabaikan pengeluaran harian kita yang lebih kecil dan tidak menyadari berapa banyak uang yang dapat bertambah seiring waktu. Mengidentifikasi area di mana Anda dapat menghemat uang dan menyisihkannya untuk tujuan tertentu dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Saya akan memberitahu Anda sesuatu jika Anda tidak tahu kemana uang Anda pergi. Anda pasti menghabiskan terlalu banyak uang. Terlalu banyak membuat anggaran. Tuliskan semua pengeluaran yang Anda miliki seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, kesenangan, dan lain-lain. Lihatlah pengeluaran apa saja yang tidak perlu. Mana yang bisa Anda potong atau menghilangkan anggaran. Anda harus mencerminkan jumlah uang yang Anda habiskan untuk menjaga agar biaya tetap rendah dan mendapatkan hasil yang sama. Gunakan kemampuan kreatif Anda untuk menyesuaikan atau mengganti item tertentu. Misalnya periksa, apakah ada paket telepon yang lebih murah daripada yang saat ini Anda gunakan. Bandingkan harga saat Anda melakukan pembelian. Gunakan produk musiman, dan lain-lain. Untuk langkah ini, saya sarankan Anda membuat rencana makanan. Membuat rencana makanan dapat menjadi cara yang bagus untuk memastikan Anda makan makanan yang sehat dan seimbang. Ini memungkinkan Anda untuk memiliki kendali atas apa yang masuk ke dalam tubuh Anda dan dapat membantu Anda menghemat waktu, tenaga, dan uang. Membuat anggaran yang realistis dan melacak kebiasaan pengeluaran Anda adalah kunci keberhasilan keuangan. Anggaran yang dibuat dengan baik akan memungkinkan Anda untuk membayar utang, menabung untuk masa depan, dan masih memiliki uang untuk hal-hal yang Anda inginkan. Anda dapat mengetahui berapa banyak uang yang masuk setiap bulan dan kemana uang tersebut akan pergi. Melacak kebiasaan pengeluaran Anda dapat membantu Anda mengidentifikasi area-area di mana Anda dapat memangkas biaya dan memastikan bahwa uang Anda dibelanjakan secara bijak. Dengan membuat anggaran dan melacak kebiasaan pengeluaran Anda dapat mengambil kendali atas keuangan Anda dan mulai membangun kekayaan. Tips berikutnya tentang cara menghemat uang dengan penghasilan rendah adalah menggunakan uang tunai daripada kartu kredit. Menggunakan uang tunai daripada kartu kredit adalah cara terbaik untuk menghemat uang. Mengelola keuangan Anda menggunakan uang tunai memungkinkan Anda untuk melacak dengan tepat berapa banyak yang Anda habiskan. Kemudian itu juga membantu Anda menghindari godaan untuk berbelanja secara berlebihan. Seperti akun premium, contohnya YouTube Premium, Jukas, Netflix, dan akun berbayar lainnya, yang tanpa kita sadari jika ditotalkan semua jumlahnya, akan mengejutkan Anda. Selain itu, hal ini juga dapat membantu melindungi dari pencurian identitas pribadi, karena tidak perlu membagikan informasi pribadi atau nomor rekening bank. Uang tunai juga menawarkan kontrol lebih besar terhadap pembelian impulsif, yang dapat membantu Anda tetap sesuai anggaran, dan membangun tabungan Anda, yang dapat membantu Anda menghindari suku bunga yang mahal dan biaya yang terkait dengan kartu kredit, dan mencegah Anda berhutang. Pembayaran tunai seringkali lebih cepat dan lebih mudah daripada melakukan pembelian dengan kartu kredit yang dapat menghemat waktu dan energi. Mari kita lanjutkan ke topik berikutnya tentang cara menabung dengan penghasilan rendah, yaitu periksa kebiasaan Anda. Seperti halnya kita dapat menemukan penghematan dalam pengeluaran sehari-hari, kita juga bisa melakukannya dalam kebiasaan kita. Ada hal-hal yang menghabiskan uang kita, dan hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sebagai contoh, merokok adalah kebiasaan tidak sehat yang tidak hanya membahayakan kesehatan Anda, tetapi juga menguras keuangan Anda. Kebiasaan ini mencegah uang masuk ke saku Anda. Permainan judi juga dapat menyebabkan kerugian dalam jangka panjang. Kemudian menonton televisi atau jejaring sosial juga dapat menghabiskan banyak waktu Anda. Kebiasaan inilah yang mencegah uang masuk ke saku Anda, karena Anda membutuhkan waktu untuk berinvestasi dalam meningkatkan penghasilan Anda. Periksa kebiasaan Anda
Dan setelah Anda mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya bagi keuangan Anda, mulailah menggantinya dengan kebiasaan yang baik. Dan itu tidak mudah. Tetapi dari pengalaman saya sendiri, saya tahu bahwa adalah mungkin untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Carilah kebiasaan yang baik yang membantu Anda meningkatkan penghasilan Anda. Tips berikutnya yang saya miliki untuk Anda dalam hal menabung dengan penghasilan rendah adalah meningkatkan penghasilan Anda. Strategi yang kami sebutkan sebelumnya dapat membantu dalam menumbuhkan kebiasaan menabung, memperkuat kepercayaan diri, dan memotivasi Anda untuk melampaui batas Anda. Namun penting untuk dicatat bahwa itu saja tidak cukup untuk menghasilkan kekayaan yang substansial. Jika Anda berpenghasilan rendah dan menginginkan perubahan besar, Anda perlu menemukan cara untuk meningkatkan penghasilan Anda dengan cara mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Pengeluaran yang tidak penting memang signifikan, tetapi akan tiba saatnya ketika Anda tidak bisa lagi menabung. Bukan berarti hidup sengsara. Ini tentang mengumpulkan dana untuk mencapai tujuan Anda. Oleh karena itu tidak ada cara yang lebih baik untuk menabung selain meningkatkan penghasilan Anda. Menetapkan tujuan, misalnya saya akan meningkatkan penghasilan saya sebesar 10% dalam berapa hari atau minggu yang menurut Anda perlu waktu untuk melakukannya. Tuliskan sekarang juga mengapa menabung dengan penghasilan rendah itu penting. Menabung dengan penghasilan rendah bisa jadi sangat sulit, tetapi penting untuk memastikan stabilitas keuangan. Memungkinkan Anda membangun dana darurat dan mempersiapkan masa depan. Juga memberi orang kesempatan untuk menabung untuk masa pensiun dan berinvestasi dalam pendidikan atau bisnis mereka sendiri. Menabung dengan penghasilan rendah membutuhkan disiplin, tekad, dan kreativitas. Tetapi dengan strategi yang tepat, siapapun dapat membuatnya berhasil. Sebelumnya kami telah mempublikasikan video tentang 20 aturan uang yang harus Anda kuasai. Jika Anda belum melihat video ini, saya sarankan Anda menontonnya. Mari kita lanjutkan. Anda dapat memperoleh penghasilan tambahan dengan lihatlah peluang di sekitar, di tempat Anda tinggal, dan jika perlu gunakan uang yang Anda hemat untuk memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru. Semua ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Anda tidak boleh tetap berada di pekerjaan Anda saat ini hanya karena gaji yang saat ini Anda terima. Ini harus menjadi motivasi untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jika Anda ingin melihat perubahan dalam hidup Anda harus bertindak. Jika Anda memiliki waktu sejenak, bagikan di komentar mengapa penting bagi Anda untuk menabung. Jika Anda menyukai video ini, beri kami like. Dan jika Anda belum subscribe, terlibatlah dalam komunitas edukasi mindset kaya dengan klik subscribe. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi untuk video baru dengan menggunakan ikon lonceng. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.